Shalom, selamat hari Minggu Jemaat Pasir Koja, baik pusat maupun cabang-cabang yang ada di rumah. Selamat datang juga untuk jemaat yang baru bergabung di ibadah online ini. Kiranya kasih dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita semua. Kembali kita mengikuti ibadah online pada hari ini. Bagi saudara yang membutuhkan informasi dan kegiatan gereja kita, bisa membuka website atau Instagram yang tertera di layar di bawah ini. Juga bagi Anda yang memerlukan konsultasi kesehatan, pangan, konseling, bisa menghubungi hotline berikut ini. Sebelum kita menaikkan pujian dan penyembahan, mari kita siapkan hati dan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih kalau kami boleh diberi penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Dan sebenarnya kami akan mengikuti ibadah online. Penyertaan Tuhan, kasih karunia Tuhan menyertai kami dimanapun kami berada. Ada pengurapan, ada berkat yang melimpah. Kami akan memulai ibadah online pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku. Kita mau bangkit, kita mau maju bersama. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Saksikan kemenangan
Kami bersyukur pada pagi hari ini Bapa. Roh Kudus-Mu ada di sekitar sini Bapa. Roh Kudus-Mu ada di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang aku nan mulia, tercurah tuh hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus penuhi setiap hati Tuhan. Amin. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kami sembah Engkau, kami tinggikan. Oh, haleluya. Terima kasih. Haleluya Yesus, Engkau Allah kami Tuhan. Ini waktu-Mu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi.
menyembahmu. Nyatakan dalam hidupku, nyatakan, nyatakan, nyata di sini saat ku menyembahmu. Nyatakan keajaibanmu, nyatakan dalam hidupku, nyatakan, nyatakan, nyata di sini saat ku menyembahmu, Tuhan. Nyata di sini, nyata di sini, nyata di sini. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, Shalom. Anak-anak muda, dimanapun engkau berada ketika menyaksikan acara pada pagi hari ini. Minggu yang ketiga, tanggal 18 Juli tahun 2021, bertema Unleash Your Potential. Ya, memang artinya lepaskan semua potensimu untuk melayani Tuhan. Atau saya mengambil di sini saudara ya, maksimalkan potensimu untuk melayani Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Allah, saya ajak kita mau berdoa bersama-sama. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur bahwa pada tanggal 18 ini kami boleh merenungkan kembali firman-Mu. Ajar kami untuk belajar dari firman-Mu, kisah tentang Daud ini, untuk kami melakukan pelayanan dengan baik di dalam kemuliaan, keagungan, dan di dalam berkat yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Haleluya, amin. Mari saya mau ngajak saudara sekalian, kita melihat kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-47, yang bercerita tentang peperangan atau pertempuran antara Goliat dan Daud, saudara, ya. Kisah ini terjadi 3.000 tahun yang lalu, saudara, di satu lembah yang bernama Lembah Terbantin. Bahasa tradisinya di sana itu Lembah Sefela, saudara. Ya, ini terletak di sebuah lembah yang lembah peperangan lah pada waktu itu disebutnya. Ya, dan yang terjadi adalah Daud sebagai wakil daripada orang-orang Israel dan Goliat sebagai wakil orang Filistin, saudara, bertempur di sebuah lembah. Saya mau mengajak saudara kita membaca ayat Alkitab kita. 1 Samuel pasal 17 ayat 45 sampai 47 saja. Saudara bisa membacanya sebenarnya seluruhnya di dalam 1 Samuel 17, saudara. Ya 45, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Ayat yang ke-46, "Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah." Ayat 47, "Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Mungkin saudara berkata, siapa yang ngomong seperti ini? Ketika berhadapan dengan musuhnya yang bernama Goliat. Kelihatannya yang berkata seperti ini bukan raja ternyata, saudara. Bukan panglima perang Israel.
Tapi yang berkata ini adalah seorang muda yang dianggap kemerah-merahan, yang dianggap elok parasnya oleh Goliat, saudara. Dipandang enteng, tidak dianggap sebagai tentara. Kenapa? Karena dia datang, saudara. Daud datang bukan dengan menggunakan pakaian perang. Wow, luar biasa ini, saudara. Ya, sebelum kita jauh ke sana, saudara, saya memperlihatkan saudara bagaimana teori generasi yang mengacu pada buku Don Tapscott, A Ground Up Digital, The Rise of Net Generation, 1997. Ya, ini bicara soal generasi berdasarkan tahun kelahiran. Ya, ini cuma kita boleh belajar dari sini. Ada generasi pre-baby boom di bawah, yang lahir di bawah tahun 45. Ada generasi baby boom yang lahir tahun 46 sampai 64. Yang ketiga ada generasi X yang lahir tahun 65 sampai 76. Ada generasi A yang lahir, generasi A disebut generasi milenial yang lahir tahun 77 sampai 97. Dan ada generasi Z tahun 98 sampai dengan tahun 2010. Dan ada generasi Alpha yang lahir tahun 2011 sampai dengan saat ini. Di manakah saudara berada? Di generasi mana saudara berada? Ini sebagai gambaran, saudara. Dan kita kembali ke sana, saudara. Bagaimana Daud, saudara, bertarung dengan Goliat ini, saudara, di sebuah lembah yang telah dipersiapkan. Dalam tradisi perang kuno, saudara, memegang prinsip meminimalkan korban manusia. Dengan memegang ketentuan setiap kelompok yang bermusuhan menentukan seorang prajurit yang paling kuat. Orang Israel harus memilih seorang prajurit yang paling kuat. Orang Filistin juga. Ya, dianggap mewakili setiap kelompok dan diadu dalam gelanggang pertarungan. Siapa yang kalah harus tunduk kepada kelompok yang menang. Ini tradisi perang kuno, seperti yang tertulis di dalam ayat yang ke-10. 1 Samuel 17 ayat yang ke-10. Ini kata Goliat, saudara. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang. Itu prinsip peperangan kuno, saudara, supaya tidak banyak korban yang terjadi, saudara. Ya, dan kita melihat gambar ini, saudara, atau caption ini, perbandingan antara Daud dan Goliat. Daud mempunyai tinggi 1,56 sampai 1,60 meter. Goliat tingginya 2,97 sampai 3,20 meter. Ya, tentunya setengahnya. Tingginya Daud ini setengahnya Goliat, saudara. Persenjataan yang dipakai oleh Daud adalah umban, batu, tongkat gembala yang dia pakai sehari-hari, saudara. Bukan pada waktu perang dia pakai, tapi sehari-hari dia pakai. Sedangkan persenjataan dari Goliat adalah pedang, tombak, lembing, dan tameng. Ya, perlengkapannya, ya saudara, ya, baju seorang gembala, bukan baju zirah, saudara. Sedangkan Goliat datang pada pertarungan itu menggunakan baju zirah lengkap dari kepala hingga kaki, yang kira-kira beratnya 67 kg, saudara. Itu sebabnya dia datang tidak sendirian, saudara. Ya, kenapa? Karena begitu beratnya perlengkapan yang dia pakai, saudara. Daud datang dalam nama Tuhan semesta alam. Karena pengalaman untuk berperangnya Daud hanya ketika mengalahkan singa dan beruang pada waktu dia menggembalakan domba-dombanya. Sedangkan Goliat mempunyai pengalaman yang luar biasa. Dia seorang prajurit infanteri, saudara. Ya, Daud mewakili orang Israel karena tidak ada orang Israel yang berani melawan Goliat. Ya. Sedangkan Goliat mewakili orang Filistin, saudara. Ya, selama 40 hari tiap hari Goliat datang. Ya, saudara bisa baca di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-16, saudara. Di sana tiap hari dia menantang orang Israel. Selama 40 hari tidak ada seorang pun orang Israel. Padahal orang Israel mempunyai panglima namanya Panglima Abner, saudara. Tapi dia nggak berani menghadapi Goliat, saudara. Ya, dia turun ke lembah pertempuran itu, saudara. Ya, tadi saya katakan di lembah terbantin. Ya, dan dia menantang orang Israel selama 40 hari. Tidak ada yang berani, saudara. Ini kisah yang memilukan barangkali, tapi juga sesuatu yang luar biasa.
Ini kita perbandingan antara Daud, kalau kita lihat ini orang pebasket ini saudara ya, dengan yang kiri dan yang kanan ini. Perbedaannya itu setengahnya. Kira-kira seperti itu Daud dan Goliat saudara. Ya, ketika Daud datang ke dalam pertempuran tersebut saudara, kakaknya mengatakan, kamu ini kenapa masih datang ke tempat pertempuran ini saudara. Dia di dalam ayat yang ke-28 bahkan dia disuruh pulang saudara. Ya, wah, dia dipandang enteng oleh kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya yang tinggi besar itu memandang enteng Daud dan dia disuruh pulang. Ngapain kamu ikut dalam suasana perang ini saudara. Dan Goliat mengatakan kepada Daud, anjingkah aku sehingga engkau datang hanya dengan menggunakan tongkat itu ya, dalam ayat 42 sampai dengan ayat yang ke-44 ya saudara. Mari kita pelajari saudara dari kisah tentang Daud dan Goliat ini. Yang pertama, Daud bertarung bukan mengandalkan kekuatannya, tapi dia datang menggunakan iman yang benar dalam nama Tuhan. Ya, kalau saudara membaca di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 4, yang mengalahkan dunia ini adalah iman saudara. Menghadapi pertempuran yang besar ini dalam kehidupan manusia, di tengah-tengah COVID-19 yang begitu menggetarkan banyak orang saudara, sehingga banyak keluarga-keluarga yang kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Pakailah iman. Tentu kita harus mewaspadai diri dengan baik juga Bapak Ibu Saudara. Ada sebuah cerita yang bagus sekali dari seorang yang bernama Malcolm Gladwell saudara, dalam kisah tentang Daud ini saudara. Dari sisi lain dari kisah tentang Daud yang dia angkat dalam sebuah cerita saudara, dia mengatakan Daud ini saudara, ketika memasuki pertempuran itu ya, seperti tadi saya katakan, dia dipandang enteng oleh kakaknya. Dia tidak dikasih kesempatan oleh kakaknya. Kenapa? Karena dia terlalu muda dan dulunya nggak punya pengalaman apa-apa saudara. Namun Daud datang dalam nama Tuhan, seperti kitab nomor 1 ini saudara, ayat 36 dan ayat yang ke-37. Ya, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, kata Daud saudara. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ya pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin ini. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saul pun terpaksa, gak ada lawan, gak ada orang Israel yang berani bertempur dengan Goliat. Jadi ya mungkin dengan sangat terpaksa dia mengatakan silahkan perang. Kenapa? Dia harus berperang dengan menggunakan baju sirah. Nggak cukup saudara, orangnya kecil. Ya, Panglima Abner itu tentara itu punya badan yang besar, dia nggak cukup. Jadi dia datang dengan pakaian yang biasa. Daud berperang dengan senjata yang biasa digunakan, apa yang ada di tanganmu. Sama seperti ketika Tuhan mengutus Musa ke Firaun, saudara, suruh ke Firaun. Ya, apa yang ada di tanganmu? Tuhan tidak minta sesuatu yang tidak ada pada kita. Ya, nggak perlu cari-cari yang lain. Tuhan memakai saya dan saudara dengan apa yang Tuhan telah beri kepada saya dan saudara. Ya, sama seperti apa yang dilakukan oleh Daud ini, saudara. Dalam cerita itu, saudara, Daud datang dengan pakaian gembala, menggunakan tongkat gembala, ya, dan juga umban atau ali-ali, saudara. Ya, senjata yang dia sudah lakukan setiap hari barangkali. Jadi ini sama dengan doa, saudara. Bukan kalau ada masalah baru kita berdoa datang kepada Tuhan. Bukan kalau sudah sakit keras baru kita datang kepada Tuhan. Bukan kalau sudah kanker baru kita datang kepada Tuhan. Tetaplah berdoa. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 itu mau menyatakan bahwa kita harus berdoa setiap hari. Ada masalah, tidak ada masalah, ya, konsisten, kontinu, dan konstan untuk berdoa. Daud sudah melakukan ini, latihan ini, bukan pada waktu dia bertempur melawan Goliat. Mungkin banyak saudara menyangka bahwa Daud melakukan itu hanya pada waktu perang itu. Tidak, saudara. Dia sudah lakukan setiap hari. Bahkan Gladwell mengatakan dia bisa mengumban burung yang sedang terbang dengan tepat. Dia bisa mengumban buah di atas pohon dengan sangat tepat. Kenapa, saudara? Karena dia sudah terbiasa.
Inilah yang dikatakan tetap berdoa. Bukan waktu ada masalah. Tidak salah saudara minta bantuan kepada orang-orang di gereja untuk bilang, tolong doakan saya. Tapi yang paling penting, saudara harus melakukannya sendiri. Itu yang dilakukan oleh Daud. Ya, Gladwell pun menjelaskan di situ, saudara. Kebiasaan ini membuat dia tidak ragu-ragu ketika dia berhadapan dengan Goliat itu. Sekali dia umban, saudara. Bukan batu yang kedua, bukan batu yang ketiga atau batu yang keempat. Karena dia mengambil 5 buah batu, saudara. Batu yang pertama langsung menghujam dahi daripada Goliat dan dia jatuh. Lalu dipenggal kepalanya oleh Daud. Sama seperti dia mengatakan tadi, mayatmu aku akan serahkan kepada burung-burung di udara, kepada binatang buas. Dan itu tepat sekali, saudara. Bagaimana, saudara? Ini hal yang luar biasa, bukan? Ya, seorang yang dianggap tidak ada artinya, seorang yang tidak diberi kesempatan, seorang yang dihina, seorang yang dianggap rendah. Tapi Tuhan bisa memakai siapapun, saudara. Poin yang ketiga, saudara, Daud bertempur dengan Goliat di gelanggang tarung yang tidak pernah Goliat hadapi sebelumnya. Buat Daud itu gelanggang biasa. Dia biasa mengumban burung, dia biasa mengumban buah atau mungkin binatang-binatang lain di tempat yang dia sudah tahu, saudara. Kalau kita sudah tahu, saudara, saya percaya kita akan mengalami kemenangan dalam semua pertempuran yang kita hadapi dalam pertempuran hidup ini. Keluaran 14 ayat 14 di situ juga mengatakan, saudara, ketika bangsa Israel bertempur, saudara, Tuhan yang bertempur buat kita. Tuhan yang berperang buat kita. Keluaran 14 ayat 14, saudara bisa membacanya, saudara. Dan ini perkara-perkara yang terjadi sekeseharian kita, asal kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Ada 3 perkara yang kita bisa pelajari dari kisah Daud ini, Bapak Ibu Saudara. Ada 3 hambatan Daud ketika dia akan melawan Goliat. Hambatan yang pertama datang dari keluarganya sendiri. Datang dari kakak-kakaknya. Ya, kakak-kakaknya tidak kasih kesempatan dia. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 28 kalau saudara baca tadi, saudara, ya. Ngapain kamu kemari? Kami tahu keberanianmu, tapi kamu gak punya pengalaman apa-apa. Nggak dikasih kesempatan. Hambatan yang kedua, saudara, Raja Saul memandang dia rendah. Karena Daud masih sangat muda. Biasa orang-orang muda dipandang rendah, nggak dianggap. Ya, 1 Samuel 17 ayat 33, saudara bisa baca di situ. Bahkan 1 Timotius 4 ayat 12 juga dikatakan di sana, saudara. Saya kira saudara sudah hafal semuanya. Jangan engkau dianggap rendah karena engkau muda. Don't let anyone look down on you. Ya, because you are young, karena engkau masih muda. Tapi lakukan perkara-perkara sesuai dengan firman Allah. Hidup kudus, hidup suci. Dikatakan dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Masih muda juga Timotius ketika itu. Rasul Paulus mengatakan jangan sampai engkau dianggap rendah karena engkau muda. Sama dengan Titus 2 ayat yang ke-15. Sama itu, saudara. Don't let anyone despise on you. Jangan orang menganggap engkau rendah karena engkau masih sangat muda ini. Ini penting, saudara, kita lihat. Dan poin yang ketiga dari hambatan yang terjadi ketika Daud akan melawan Goliat adalah dia dihina. Siapa yang menghina dia? Goliat. Anjingkah aku? Kata Goliat. Kamu masih kemerah-merahan, masih muda, elok parasmu, begitu, saudara. Di dalam ayat 42. Ya, Gladwell juga menjelaskan bagaimana Daud datang dengan gagah perkasa, bukan karena dia hebat. Orang dia pendek, kecil, tapi dia datang dengan nama Tuhan. Dia membawa ali-ali atau umban itu, saudara. Dia putar 6-7 kali berputaran, saudara. Lalu kemudian dia lepas, saudara bisa bayangkan bagaimana kerasnya. Kalau saudara biasa menonton orang melontar martin, saudara diputar sedemikian beberapa kali lalu kemudian dilempar. Itu barangnya, bendanya keras, besar sekali, saudara. Tapi ini batu yang kira-kira sekecil ini, saudara. Ya, dia lontarkan begitu, saudara. Menurut Gladwell, saudara, dia katakan kecepatan daripada batu Daud itu kira-kira 35 meter per detik. Sama dengan kecepatan pistol kaliber 45. Yang kira-kira lontarannya bisa sampai 200 meter, saudara. Bayangkan kalau berjarak 50 meter. Apa enggak
hancur benda yang ada di depannya. Itu yang terjadi, saudara, kepada Goliat. Dan Daud memenangkan pertempuran bukan karena dia sudah belajar alih-alih itu juga atau alat umban itu, tapi kebiasaan menyebabkan kita akan terbiasa untuk melakukan sesuatu. Orang-orang yang terus baca Alkitab setiap hari, dia akan terbiasa. Jadi jangan bilang ini kebiasaan saja, tapi memang harus dibiasakan, saudara. Ya, sama dengan doa tadi. Dengan demikian, saudara, Daud memenangkan pertempuran yang luar biasa itu. Bukan karena dia sudah terbiasa, tapi dia melakukannya bersama dengan Tuhan. Yang engkau hina, dia bilang begitu. Bahwa supaya orang dunia atau di dunia ini tahu bahwa di Israel sana ada Tuhan yang hidup. Dan dia buktikan sampai hari ini, saudara. Negara Israel yang sangat kecil itu belum pernah kalah dalam pertempuran. Kenapa, saudara? Karena Tuhan seruas kalian Allah menyertainya. Saya percaya dengan begitu, saudara. Beri kesempatan kepada anak-anak muda di GBI Pasir Koja. Jangan memandang rendah mereka, saudara. Karena itu orang-orang tua juga harus mendidik anak-anak secara baik. Dan tidak perlu apalagi menghinanya. Sehingga estafet kepemimpinan di GBI Pasir Koja akan berjalan menurut kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Dan saya percaya anak-anak muda yang hari ini mau melayani Tuhan sungguh-sungguh, engkau akan dipakai secara luar biasa. Jangan melihat engkau rendah, jangan melihat engkau tidak bisa sesuatu. Allah akan melengkapi engkau. Dan belajarlah dari para mentormu, dari para orang-orang di sekitarmu. Maka engkau akan menjadi anak Allah yang luar biasa, melayani Tuhan juga dengan penuh semangat. Tuhan Yesus pasti memberikan kita kemenangan. Engkau anak-anak muda akan diberikan kemampuan yang luar biasa, karena Tuhan menyertai saudara. Haleluya, amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur. Biarlah firman-Mu ini memberikan kami kemampuan untuk melihatnya seperti apa yang dilakukan oleh Daud. Meskipun dia tidak diberi kesempatan, tapi Engkau, Kristus, pasti memberikan kami kesempatan yang luar biasa. Agar supaya kami tidak perlu takut, tidak perlu merasa rendah. Karena kami percaya pertolongan-Mu luar biasa. Berkati anak-anak muda di GBI Pasir Koja. Berkati semua generasi yang ada, Tuhan. Supaya kami boleh mendorong orang-orang muda untuk melayani dengan penuh anugerah dan kuasa Tuhan. Di dalam kemuliaan, keagungan, dan berkat yang luar biasa dari Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Jemaat GBI Pasir Koja yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi bersama saya Christine akan menyampaikan pengumuman sepanjang minggu ini. Berikut pengumuman selengkapnya. Ibadah online tetap ada setiap hari Minggu dimulai pukul 8 pagi. Ibadah offline dikarenakan kasus COVID-19 yang semakin meningkat, maka ibadah offline Minggu 18 Juli 2021 ditiadakan. Baik di Pasir Koja 39 maupun di cabang Taman Mimosa, cabang Bandung Selatan, dan cabang SCC. Jemaat dapat beribadah secara online di rumah masing-masing. Ibadah Abi. Hai adik-adik sekolah minggu, yuk hari ini kita ibadah sekolah minggu online seperti biasa di channel YouTube Abi Pasko 39 Bandung. Judul cerita firman Tuhan hari ini, Minggu 18 Juli 2021 adalah merendahkan. Untuk aktivitas online yang sudah selesai dikerjakan, bisa adik-adik foto dan kirimkan ke guru Abi masing-masing. Paling lambat jam 5 sore ini ya. Nah, diingatkan lagi, Abi akan mengadakan lomba 17 Agustus secara online. Pendaftaran paling lambat tanggal 31 Juli 2021. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah wanita. Bagaimana sebaiknya kita generasi orang tua memposisikan diri ke anak-anak yang beranjak dewasa supaya kita bisa memenangkan mereka bagi Allah? Mengundang seluruh jemaat wanita GBI Pasir Koja 39 untuk beribadah bersama pada hari Selasa 20 Juli 2021 pukul 6 sore lewat media Zoom yang akan dirilai juga ke akun YouTube GBI Pasir Koja 39 bersama Ibu Lovelia
Chandra Dinata Tapiheru dengan tema Sahabat Para Remaja. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah RBI. Shalom anak muda, apa kabar? Gak bosan-bosannya nih buat ngajakin kalian untuk beribadah online youth. Sabtu 24 Juli 2021 pukul 5 sore bertemakan The Power of Revival dengan pembicara Stella Ferawati. Yuk kita bergabung dalam ibadah online kita. Tetap semangat terus ya, dan God bless you. Persembahan dan persepuluhan tetap dapat diberikan melalui transfer. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah offline, disediakan kotak persembahan di setiap ibadah. Selamat kepada saudara-saudara yang berulang tahun minggu ini. Demikian pengumuman minggu ini. Informasi kegiatan gereja selengkapnya dapat dilihat di Instagram dan web GBI Pasko. Bagi saudara yang ingin melihat ibadah online minggu-minggu sebelumnya, dapat melihatnya di YouTube GBI Pasko 39. Jangan lupa untuk klik subscribe channel ini untuk mendukung dan membuat pelayanan online GBI Pasir Koja 39 Bandung lebih luas lagi. Dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Saya, Christine, mewakili kru 39 News yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Lakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Tuhan Yesus pasti memberkati. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya menjadi berkat dan rema untuk kita semua. Marilah kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagi saudara yang mempunyai beban doa atau ingin didoakan, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biar kami melakukannya dengan setia. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak yang jahat yang sudah membagikan firman Tuhan. Berkati kehidupannya, berkati kesehatannya, menjadi berkat untuk kami semua yang mengenalnya. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Tuhan berkati lebih lagi dalam masa pemulihan COVID-19 ini. Kami berdoa untuk seluruh tenaga kesehatan yang bekerja keras di garis depan. Biar Tuhan memberkati mereka semua, menjagai, melindungi dengan perlindungan khusus. Kami berdoa juga untuk proyek vaksinasi yang terus berjalan, biar lebih lancar lagi dan memberkati lebih banyak orang lagi, sehingga pemulihan ekonomi bisa lebih cepat terjadi. Berdoa untuk setiap gereja-gereja di Indonesia. Allah memberkati. Di tengah COVID seperti ini tetap ada kesatuan iman, ada kesatuan hati, ada terus-menerus pekerjaan Tuhan dinyatakan lewat anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami juga bersati berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang
dalam masa pemulihan dari COVID-19 ini, jemaat di Pasir Koja maupun di seluruh cabang-cabang, kami berdoa setiap mereka Tuhan bekerja lewat dokter, lewat obat-obatan, lewat apapun yang mereka makan dan minum. Kami percaya Tuhan, kami akan melihat mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan mereka. Ketika mereka sembuh, mereka boleh menjadi berkat dan kesaksian buat lebih banyak orang lagi Tuhan. Terima kasih, kami menutup doa ini dalam nama Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan terutama bagi anak-anak muda, mari kita bangkit berdiri sebelum kita mengakhiri ibadah untuk menerima berkat. Bapak Surgawi, kami bersyukur Tuhan di minggu yang ketiga ini untuk bimbingan, pertolongan, dan anugerah yang Engkau telah berikan kepada kami. Kami mau belajar dari Daud untuk menghadapi Goliat-Goliat dalam hidup ini dengan beriman sepenuhnya kepada Engkau. Di tengah-tengah kondisi yang sangat berat ini Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati keluarga-keluarga kami. Tuhan memberkati seluruh jemaat kami dimanapun mereka berada. Dan biarlah kemuliaan Tuhan menyertai dan melindungi kami. Tuhan memberkati dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kepada engkau sekalian damai sejahtera. Kekasih-kekasih Allah, tetaplah setia di dalam beribadah. Tetaplah setia di dalam membaca Alkitab. Tetaplah setia melayani Tuhan. Tetaplah setia bersaksi dimanapun engkau berada. Karena kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara pagi ini dan terus kekal sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita semuanya. Sama-sama kita katakan, amin.